Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujono Lalu, di mana pada sore yang berbahagia ini bisa mengikuti kegiatan halal bihalal yang dilaksanakan oleh Paguyuban Mayang Sari yang bertempat di kediaman Kanjeng Mami Nuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hudalil muttaqin sayyidil gharil muhajabin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wal dharra'i wal kadzibina al ghaidha wa afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang tua kami, Pak Timur yang saya hormati, Pak Dr. Halimuddin, Pak Adi Pitoyo, bos saya juga yang saya hormati, Pak Prof, Ustadz Soba, Pak Mukriyono, Pak Karyono, yang tidak kami sebutkan satu persatu, Pak Adi. Kalau saya sebutkan satu persatu habis 20 menit cuma yang kami hormati semua. Jadi Bapak dan Ibu semuanya yang dirahmati oleh Allah SWT, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan karunia dan hidayahnya. Terbukti pada sore hari ini kita semuanya masih dipertemukan oleh Allah di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita sore hari ini akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada sore hari ini, yang insya Allah kita akan selalu menantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sore hari ini kita berhalal bihalal, namun kami pribadi sampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, yang mana kami biasanya di setiap habis lebaran saya berkunjung ke rumah-rumah, tapi ini juga berkunjung tapi banyak yang tidak terkunjungi, termasuk Pak Adi Pitoyo. Biasa saya juga ke rumah Nanung karena terhalang beberapa kegiatan, Pak, karena di hari pertama sahabat kami Pak Parjianto meninggal dunia, jadi kami harus merawat sejak dari rumah sakit sampai malam ke-7. Itu Parjianto mentek di alam dunia itu. Maka kami waduh, kemudian disusul lagi Pak Saswanti di Nunu juga. Jadi kami senantiasa hanya kegiatan-kegiatan yang mana kami tidak sempat berkunjung di tempat di rumah Bapak Ibu, kami mohon maaf. Maka sore hari ini kita bertemu, insyaallah mudah-mudahan dosa kita senantiasa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang kami hormati, satu ayat kami sampaikan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wal dharra wal kazimina al ghaidha wa afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di bulan Syawal biasa kita laksanakan halal bihalal. Saya ibaratkan halal dirangkaikan dengan bihalal. Ibarat sebuah listrik, kita sambung listrik. Kalau aliran plus kita sambung dengan plus, aliran min kita sambung dengan min.
maka listrik akan bisa menyala dengan sempurna. Tetapi kalau kita salah menyambung, plus disambungkan di main disambungkan di plus, listrik lampu tidak menyala, bahkan NCB akan turun. Mengapa? Salah. Halal bihalal itu halal disambung dengan halal. Apa? Satu ayat kita sampaikan tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu untuk mencari ampunan Allah. Tentunya kita mencari ampunan Allah itu dengan permasalahan dosa kita. Kita berdosa itu ada hubungannya dengan kita hablum minan nas wa hablum minallah. Hablum minan nas, mungkin kita berdosa sesama manusia. Mungkin kita pernah membicarakan kejelekan orang. Mungkin kita pernah karena emosional yang tidak terkendali tiba-tiba kita pukul orang. Kita marah-marah orang. Itu kita dosa berhubungan dengan manusia. Yang kedua, dosa hubungan dengan Allah. Dosa yang hubungan dengan Allah itu salah satunya itu kita meninggalkan syariat atau perintah-perintah Allah. Yang kedua, kita melaksanakan sesuatu hal maksiat. Maka dengan dosa baik hubungan dengan manusia ataupun dengan Allah, kita segera mencari ampunan Allah. Kalau kita dosa sama manusia, kita harus saling memaafkan. Hubungan dengan Allah, kita harus banyak-banyak beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Supaya apa? Dosa kita yang hubungannya dengan Allah akan diampun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita merasa tidak punya dosa. Nabi Muhammad itu yang dijamin oleh Allah, satu hari dia beristighfar kepada Allah sebanyak minimal 100 kali. Terus kita yang banyak berkelimang dosa ini akan meminta ampun atau akan beristighfar kepada Allah berapa kali? Padahal dengan istighfar yang kita ucapkan Bapak Ibu, senantiasa akan melapangkan hati kita, akan memudahkan urusan kita, akan mencukupkan semua keperluan kita dengan istighfar. Terhadap orang-orang yang minta ampun kepada Allah ataupun minta ampun kepada sama, disiapkan oleh Allah wa jannatun arduwas samawati wal ardh, disiapkan surga yang seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Uidat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang bertakwa? Orang-orang yang melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan mencegah, menjauhi semua larangan-larangan Allah. Siapakah golongan orang yang bertakwa dalam ayat ini? Alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah dalam keadaan sedih ataupun bergembira. Selagi banyak uang ataupun kita sedikit punya uang, kita tetap menginfakkan harta kita di jalan Allah dalam keadaan sedih ataupun bergembira. Harta kita yang sebenarnya Bapak Ibu, harta kita yang sudah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninfakkan harta di jalan Allah itu untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa sanggup untuk menahan nafsu marahnya. Pasti semua orang punya nafsu marah, karena nafsu marah ini fitrah Allah. Terkadang kita mudah tersinggung, terkadang kita menghadapi anak-anak yang, apalagi saya seorang guru mengajar di SD, luar biasa Bu, dengan mengajar di SMA atau mahasiswa, lihat anak-anak cewek-cewek semua, tapi ini anak-anak SD berhadapan dengan anak-anak SD ini, kita harus betul-betul memiliki kesabaran yang luar biasa. Terkadang kita mengajar main bola di kelas, kita mengajar terkadang langsung Pak minta izin ke WC, ternyata lama, kemana? Bermain. Pernah Sayyidina Ali karramallahu itu kedatangan seorang tamu. Ketika beliau berdialog dengan tamunya ini,
Ali bin Abi Thalib, saking asiknya dia berdialog dengan tamunya, maka tidak disadari Ali bin Abi Thalib itu dengan gerakan tangannya dia menyentuh gelas yang akan disajikan untuk gelas air minum yang akan disajikan untuk tamunya. Akhirnya gelas itu tumpah, air minum itu tumpah. Ali berdiri dengan sifat agak terlihat wajahnya marah. Pembantu mengatakan, alladzina yunfikuna bisyarra'i wad-dharra. Orang yang bertakwa adalah dirinya menginfakkan hartanya di jalan Allah dalam keadaan sedih dan gembira. Ali katakan, aku termasuk orang yang menginfakkan hartaku di jalan Allah, baik aku dalam keadaan sedih ataupun gembira. Bahkan andaikan semua hartaku diperuntukkan untuk agama Allah, kata Ali, akan aku serahkan semuanya. Wal kadhiminal ghaidha, dilanjutkan oleh pembantunya, wal kadhiminal ghaidha. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang sanggup menahan nafsu marahnya. Ali berpikir, andaikan aku masih marah, berarti aku belum tergolong orang-orang yang bertakwa. Dilanjutkan lagi oleh pembantunya ayat itu, wa afina anin nas. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa suka memaafkan kesalahan orang lain. Ali berpikir, seandainya pembantuku ini aku tidak maafkan, aku belum tergolong orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang selalu menginfakkan harta jalan Allah dalam keadaan sedih ataupun bergembira. Yang kedua, menahan nafsu marahnya. Yang ketiga adalah wa'afina aninas, suka memaafkan kesalahan orang lain. Pernah satu ketika Baginda Rasul duduk-duduk dengan sahabat Rasul. Ketika dia duduk-duduk dengan sahabat Rasul, maka ada orang asing yang biasa tidak dilihat, dia dilihat di sekelompoknya ketika Baginda Rasul duduk-duduk dengan sahabat. Rasul langsung katakan, itu orang adalah ahli surga. Abdullah bin Umar penasaran, apa sih amalan orang itu sehingga Rasul katakan ahli surga? Diikutilah oleh Abdullah bin Umar ini orang. Setelah sampai di rumahnya, Abdullah bin Umar ingin sekali mengetahui apa sih amalan keseharian orang ini sehingga Rasul katakan orang ini ahli surga. Abdullah bin Umar minta izin untuk menginap satu malam. Dia menginap satu malam, hari yang pertama dia lihat makannya biasa, ibadahnya biasa, dianggap tidak ada yang istimewa. Apa sih keistimewaan orang ini sehingga Rasul katakan ahli surga? Saking penasarannya Abdullah bin Umar meminta izin untuk menginap hari yang kedua. Ya Tuhan, izinkan aku untuk menginap di rumahmu hari yang kedua. Diizinkan untuk melihat apa sih keistimewaan orang ini sehingga Rasul katakan ahli surga. Di hari yang kedua masih sama, aktivitasnya biasa, makannya biasa, ibadahnya biasa, tidak ada yang istimewa. Saking penasarannya Abdullah bin Umar, dia minta izin lagi untuk hari yang ketiga untuk menginap di rumah itu. Untuk apa? Untuk mengetahui apa sih kelebihan orang ini sehingga Rasul katakan ahli surga. Untuk hari yang ketiga, saking penasarannya Abdullah bin Umar, dia menginap lagi di tempat orang asing itu. Hari yang ketiga, dia lihat lagi masih seperti biasa, makan biasa, ibadahnya biasa, tidak ada yang istimewa. Saking penasarannya Abdullah bin Umar, dia bertanya kepada orang itu, ya Fulan bin Fulan, ketika engkau lewat di depan kami saat kami berkumpul dengan Rasulullah, Rasul pernah katakan engkau ada orang itu ada ahli surga. Apa sih keistimewaanmu sehingga Rasul katakan engkau itu ahli surga? Ternyata orang asing itu katakan, aku ketika mau tidur, aku menghilangkan sifat dendam di dalam hatiku. Semua orang yang menyakiti hatiku, aku maafkan ketika aku akan melaksanakan tidur. Masya Allah. Hanya orang memaafkan kesalahan orang lain dikatakan oleh Rasul adalah ahli surga.
Untuk itu di bulan Syawal ini banyak-banyak untuk kita bersilaturahim. Silaturahim itu untuk menghilangkan rasa dendam kita. Kita punya kesalahan dengan orang, jangan merasa kita merasa benar, kita harus merasa salah. Aku benar kok, aku suruh minta maaf. Tidak ada salahnya orang yang benar itu minta maaf kepada orang yang salah. Tetapi lebih bagus lagi orang yang salah minta maaf kepada orang yang benar. Pasti semua orang punya kesalahan. Maka di bulan Syawal kita banyak-banyak untuk bersilaturahim. Silaturahim itu dari kata silat itu artinya ikatan, rahim itu artinya kasih sayang. Siapa yang memutuskan tali silaturahim, la yadkhulunal jannah illa qati'un, tidak akan masuk surga orang-orang yang putuskan tali silaturahim, apalagi silaturahim sama sesama rahim. Itu sangat dilarang oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dengan saudara kita, dengan adik kita, mari kita saling untuk bersilaturahim. Ini ada cerita lagi. Masih boleh, Pak? Masih boleh. 5 menit lagi. Baru 18. Baru 18. Diceritakan oleh Abu Laid As-Samarqandi meriwayatkan, zaman dahulu ada orang yang terkenal solehnya, terkenal kejujurannya, terkenal baiknya. Maka suatu ketika ada orang yang menitipkan barang orang yang soleh itu, orang yang jujur itu, uang sebanyak 10 dinar. Mengapa dia titipkan? Karena dia akan menyelesaikan urusannya. Umpama kita orang Jawa, kita mau pulang ke Jawa, kita lihat tetangga kita yang paling jujur mana, kita titipkan rumah kita kepada mereka, kita titipkan barang-barang kita kepada mereka. Ada orang yang titip pada orang yang jujur ini, orang yang terkena soleh ini, uang sebanyak 10.000 dinar. Ketika orang ini titip, pesan sama yang dititipi, aku titip uang 10.000 dinar, aku akan sementara waktu pergi untuk menyelesaikan urusanku. Tetapi setelah dia kembali, setelah selesai menyelesaikan urusannya, dia kembali, maka ternyata orang yang dititipi uang 10.000 dinar ini sudah meninggal dunia. Nah, kemudian orang yang titip uang 10.000 dinar ini bingung. Aduh, aku akan ambil kemana ini uangku 10.000 dinar? Orang yang titip uang 10.000 dinar ini pergi ke fuqaha. Fuqaha itu orang yang dipandang di sebuah masyarakat. Dia pergi ke fuqaha, dia bercerita, hei fuqaha, aku titip uang kepada seseorang yang terkenal jujur, terkenal soleh, 10.000 dinar. Ketika aku akan mengambil uang itu, ternyata orangnya sudah meninggal dunia. Bagaimana pendapatmu wahai fuqaha? Fuqaha katakan, coba kamu pergi ke Birut. Di Birut itu nanti ada sumur. Kau sebutkan namanya 3 kali di atas sumur itu, maka engkau akan mendapatkan jawabannya. Pergilah orang yang titip uang 10.000 dinar ini ke Birut. Di atas sumur itu dia katakan, hei Fulan bin Fulan, aku yang titip uang 10.000 dinar kepadamu. Di mana uang itu? Tidak ada jawaban. Diulang lagi, hei Fulan bin Fulan, aku yang titip uang 10.000 dinar, aku akan ambil uang itu. Di mana uang itu? Tidak ada jawaban. Diulang sampai 3 kali. Setelah 3 kali dia ulang kata-kata itu tidak ada jawaban, dia pulang lagi, pergi ke fuqaha lagi. Dia ceritakan, fuqaha, aku sudah melaksanakan apa yang menjadi amanahmu. Aku tadi malam pergi ke Birut, aku sebutkan namanya, orang yang kutitipi uang 10.000 dinar itu tidak ada jawaban. Apa pendapatmu wahai fuqaha? Fuqaha katakan, hei, tolong kamu nanti malam pergi ke atas sumur Zam-Zam. Di atas sumur Zam-Zam kamu sebutkan namanya orang yang kau titipi uang 10.000 dinar itu.
pasti kau akan dapat jawabannya. Pergilah orang itu ke atas sumur Zam-Zam yang dulu masih sumur, tetapi sekarang sudah direnovasi. Ketika kita sa'i tinggal kita buka keran, tapi dulu masih seperti sumur. Orang yang titip uang 10.000 dinar ini pergi ke atas sumur Zam-Zam, dia panggil namanya 3 kali, Fulan bin Fulan, aku yang titip uang 10.000 dinar kepadamu. Di mana uang itu? Setelah dia panggil 3 kali, dia mendapatkan jawaban keajaiban, jawaban dari dalam sumur itu. Uang itu adalah di dalam rumahku, aku simpan di dalam ubinku, tolong kamu minta izin sama anak-anakku. Orang yang titip uang 10.000 dinar, dia bertanya, mengapa ketika aku melaksanakan perintah dari fuqaha untuk pergi ke Beirut, di atas sumur aku sebutkan namanya, engkau tidak memberikan jawaban? Kenapa ketika aku pergi ke sumur Zam-Zam, aku mendapatkan jawaban, sedangkan aku sudah bertanya dengan saudara-saudaramu, mereka semua tidak ada yang tahu di mana uang 10.000 dinar itu. Memang ketika aku hidup di dunia, aku memutuskan tali persaudaraan kepada saudara-saudaraku, sehingga kamu tanyakan uang itu kepada saudaraku, semua mereka tidak tahu. Bahkan sekalipun kau tanya kepada anakku, mereka pun tidak tahu, karena aku putuskan tali persaudaraan dengan mereka. Masya Allah. Orang yang putuskan tali persaudaraan ternyata akan diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, di bulan Syawal kita banyak-banyak untuk melakukan silaturahim. Yang kedua, di bulan Syawal kita harus banyak-banyak untuk meningkatkan amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man kana yaumu khairam min amsihi fahuwa rabihun. Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, tergolong orang-orang yang mendapatkan peruntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wa man kana yaumu sawa'an min amsihi wa huwa mal'un. Siapa yang hari ini hanya sama dengan hari yang kemarin, tergolong orang-orang yang rugi. Wa man kana syarran min amsihi fa huwa mal'un. Siapa yang hari ini lebih jelek dari hari yang kemarin, tergolong orang-orang yang rugi. Mari kita introspeksi diri, apakah kita tergolong orang yang beruntung, orang yang rugi, ataupun orang yang celaka. Masya Allah. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, karena terbatasnya waktu, insya Allah sudah 20 menit sampai Kang Jam ini, lebih bahkan, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekilapan. Insya Allah mudah-mudahan yang kita sampaikan, yang sedikit ini insya Allah menjadikan renungan kita. Mari di bulan Syawal ini, sesuai dengan kata Syawal, sawalan peningkatan, kita senantiasa meningkatkan amalan-amalan kebaikan kita. Kalau di bulan Ramadan kita sudah sholat di masjid terus, maka lepas kita bulan Ramadan, kita harus tetap melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Di bulan Ramadan kita laksanakan sholat tarawih, sholat sunnah, sholat witir. Lepas di bulan Ramadan, jangan tinggalkan sholat sunnah, apalagi sholat sunnah witir. Kalau bisa Bapak Ibu, 1 hari 1 malam kita harus menghitung, kita harus melaksanakan sholat sebanyak 40 rakaat. 1 hari 1 malam, dihitung sendiri nanti. Kalau sholat wajib kan sudah 17 rakaat, tambah sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib, sholat sunnah rawatib 12 rakaat, 17 tambah 12 sudah 29. Kalau di bulan Ramadan cukup kita melaksanakan 1 hari 1 malam sholat 40 rakaat. Tapi di lain bulan Ramadan, tambahlah dengan sholat tahiyatul masjid, tambahlah dengan sholat duha,
tambahlah dengan sholat tahajud. Paling tidak 1 hari 1 malam kita berupaya untuk bisa melaksanakan sholat 40 rakaat. Jangan andalkan sholat wajib saja 17 rakaat. Tambah lagi sholat sunnah yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.